Hai. Hai. Hai Vina. Halo. Hai, apa kabar? Ya, bagus. Oke. Sekarang kita jadi mau wawancara Vina nih. Soalnya kan kita tahu Vina punya brand casing, Agathia Deluxe ya, namanya brand nggak? Iya, benar-benar. Oke. Kita mulai mungkin dari entrepreneur profile dulu kali ya. Profilnya dulu. Oke. Nama lengkapnya dulu. Nama lengkap. Nama aku Alvina Teresia, panggil aja Vina. Umurnya 18 tahun. Dan udah mulai bisnis ini dari Juli 2020. Ya. Oke. Mulai bisnis dari Juli 2020. Oke. Awal mulai bisnisnya tuh kenapa? Kenapa? Awalnya tuh iseng aja sih. Saya kan lagi online school ya, jadi kayak banyak waktu kosong, ya udah bikin. Banyak waktu kosong. Jadi kayak ngisi waktu kosong itu terus mulai bisnis ini. Benar-benar. Oke. Vina sekarang kesibukannya lagi ngapain nih sekarang sehari-hari? Nah, karena kan aku punya jualan kan handmade kan, jadi sehari-hari yang ngedesain terus packing juga kayak quality control. Quality control. Sama aku juga. Oh, I see. Okay. Vina juga lagi kuliah ya, berarti ya? Ya, habis UTS udah selesai tapi. Oh, di mana? Vina kuliah di TSM. TSM. Oh iya, Tahu TSM. Tahu dong. Jurusan apa? Aku business management. Cocok ya. Oke, sekarang kita jump in ke detail explanation mungkin ya, ke produknya. Ini gimana? Boleh dijelasin dikit ini produknya apa yang Vina jual? Jadi kalau Agathia ini tuh jual casing handphone. Tapi bukan cuma buat lindungin HP. Dia tuh bisa kalian custom dengan kesukaan kalian gitu. Terus bahannya dari resin dan buat sekarang variasinya sih bisa di custom bunga sama custom fotonya. Fotonya yang Polaroid itu ya, Vina ya? Iya, Polaroid asli. Jadi lebih estetik. Kalau kamu juga mau awetin memori sama pacar juga bisa. Oh iya, benar banget. Tapi nggak ada ya kebetulan pacarnya ya, jadi mungkin Oke, I see. Menarik banget sih emang casingnya. Aku pas pertama kali lihat juga kayak, ih gemes banget. Itu juga, apalagi tuh bunga-bunga keringnya tuh estetik banget. Iya dong, estetik banget pasti. Oke, sekarang kita ke value proposition mungkin ya. Vina boleh, mungkin dari Vina dulu kali ya, sebelum kita kasih mungkin nanti pertanyaan. Vina boleh jelasin dulu nih value proposition-nya buat Vina apa? Proposition produk ini buat customer itu gimana? Iya, buat Vina. Nah, jadi dalam bisnis ini tuh ada satu value yang jadi misi, yaitu pengen menghargai ide customer buat ekspresiin apa yang mereka suka. Jadi kayak benar-benar bisa feel free buat custom. Aku suka nih warna merah, ya udah ntar bunganya warna merah. Terus kayak kalian tahu nggak sih kalau misalnya orang Indonesia tuh suka banget sama barang custom gitu. Apalagi kalau misalnya foto nih, value yang aku pengen kasih tuh kayak, customer aku tuh sebagai manusia yang kalau ya kita kan hidup, misalkan Sonia hidup sebagai Sonia kan cuma sekali ya, tadinya juga cuma sekali kan. Jadi tuh kayak, sekarang nih aku suka sama ini, misalkan suka sama K-pop, atau aku habis menikah gitu. Jadi kayak fotonya ini tuh yang mereka awetin di casing handphone itu udah ada feel-nya sendiri gitu loh. Jadi kayak lebih mengawetkan dan
mengawetkan memori yang emang cuma ada di hidup kita yang cuma sekali ini. I see. Oke. Berarti itu yang jadi keunggulan produknya ya, berarti ya? Benar-benar. Oke. Terus kalau misalkan kira-kira apa sih Vina yang diharapin sama customer tuh terhadap produk yang Vina buat ini? Kayak misalkan kayak mungkin ada customer yang request kayak pengen kualitas case-nya yang bagus, terus nggak cepet rusak, atau ada juga customer yang butuh case bening tapi nggak cepet kuning gitu loh. Kira-kira apa? Ya, benar. Ada produknya kayak gitu nggak, keuntungannya, keunggulannya gitu? Ya, kalau misalkan udah maksudnya apa ya? Simpelnya gini deh, kayak kegunaan dari produk yang lu jualkan ini untuk ke customer itu apa? Kayak gitu. Kalau misalkan ngomongin kualitas kayak nggak gampang kuning, terus harus rapi sesuai sama pesanan itu kan mungkin emang harus ya ke semua kan. Oke. I see. Oke. Sekarang ke customer relationship. Hubungan dengan customer. Iya. Gimana caranya buat Vina membuat customer itu kayak menarik hati customer gitu. Dan Ya, kalau biar pelanggan yang udah sering beli ke Vina ini tetap mau beli di Vina terus, nggak beralih ke produk lain gitu. Iya, pokoknya caranya sih, lebih ke caranya ya. Kalau Vina udah siapin jawabannya kira-kira apa? Ini sih menarik banget ya menurut aku, karena ini tuh kayak PDKT gitu, kayak customer datang, tentu saja kita kenalan kan, terus kita cari tahu apa yang dia suka dari kayak nanya-nanyain aja gitu, kakak suka warna apa, terus kayak kita bisa ngejalin hubungan tuh. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kayak pertama kita tahu nih dia sukanya apa, terus habis itu ini selalu ada update kalau misalnya case-nya udah jadi, itu kita fotoin dulu sebelum kita kirim gitu kan. Terus kalau misalkan bagian yang paling seru menurut aku ya, itu kalau misalnya udah agak lama, itu kayak tanya lagi gimana kabarnya, terus case-nya masih awet nggak. Apalagi kalau misalkan kita mau launching produk baru, itu juga bisa kita kabarin ke dia gitu. Jadi kayak ngerasa, wah kakak ini mau launching produk baru sesuai sama kesukaan aku gitu kan. Jadi kayak gitu loh. Oh, berarti Vina itu biasa nge-reach out mereka itu di mana? Kayak, ya biasanya kayak ngechatnya di mana? Via WA kah atau via Line? Di atau... WA sih. WA. Biasa di WA. Oke. Terus kita lanjut ke customer segment. Jadi kayak biasa, Vina tuh jual produk ini tuh fokusnya ke siapa sih? Terus kayak apa anak muda aja atau kayak pecinta K-pop aja gitu? Ya, Kira-kira soalnya apa dari aja? katalog case-nya itu kebanyakan itu foto-fotonya tuh, foto Polaroid-nya tuh idol-idol K-pop gitu. Iya, benar. Jadi kalau misalkan segmen di bisnis aku ada 2. Yang satu itu benar fangirls atau fanboys. Dan yang satu lagi tuh mama-mama muda yang baru menikah, yang baru punya anak. Itu juga banyak, cuma aku nggak post karena privacy kan. Iya. Ya. Oh, berarti kalau dari segi usia kira-kira umur berapa sih Vina kalau misalkan range yang biasa beli produk Vina? Kalau yang K-pop itu yang udah aku analisa itu dia dari umur 16 sampai umur 24. Kalau misalkan yang mama-mama muda yang udah nikah itu dari umur 23 sampai 28. 23 sampai 28. Oke. Berarti ini kira-kira berarti nggak cuma buat cewek-cewek aja ya, tapi kayak cowok-cowok pun juga banyak yang order di Vina ya?
Desainnya Kalau juga cowok gitu ya. apa? Cowok kenapa? Cowok ada buat kado istri. Ih, lucu Oh, banget ya. lucu. Ih, Gue Lucu juga kayak banget. lucu aku banget. suka sakura ya. Oke, lucu banget. So bagus banget. Makanya Sejauh ini nggak ada yang kayak cowok terus dia mau desain yang tertentu gitu. Belum ada ya? ada lah foto Yang buat Blackpink, Oh, Blackpink. Twice. Oh, Twice ya. fanboy ya. Fanboy ya berarti ya. Ya. Boy. Oke. Oke. Terus kalau misalkan kita lanjut ke channels ya. Kalau misalkan media yang Vina gunain tuh buat promosiin Agatha Deluxe tuh di mana aja sih? Kayak ya. Aku sih hampir 90% itu di TikTok. Karena sejak ada TikTok, ya benar. Itu tuh dia tuh organik kan. Jadi kayak kalau misalkan kita mau pakai IG Ads itu kan mesti bayar. Kalau TikTok nggak usah sih. Jadi TikTok udah paling ini. Jadi TikTok kalau ya, misalnya berarti. dari TikTok tuh terus orang mau pesan itu melalui apa? Shopee kah atau langsung di TikTok Shop gitu? Atau WA? Oh enggak. Kan aku pre-order kan. Kalau di TikTok Shop nggak bisa pre-order, jadi pakai Shopee. Mana? Oh iya, Ada Vina ada namanya. Shopee juga. Ada Shopee Kenapa? juga. Ada ya. Selain Shopee apa lagi? Kalau WA? tahu tuh Shopee Kenapa? sama transfer biasa sih. Oh, biasa ini juga ya promosinya di Instagram juga ya, Vina ya, dari yang IG itu ya. Iya, benar. Kalau katalognya ya. I see. Kadang ini juga sih, nggak usah dari IG Ads, tapi kayak kan IG tuh suka muncul di Explore juga kan. Aku pernah kayak beberapa kali nanya, Kakak tahu dari mana? Dari Explore. Jadi ya. Ya soalnya udah lumayan banyak juga tuh followersnya. Dan bisa kirim ke luar negeri juga kan. Iya, bisa. Kalau dari yang gue lihat tuh dari Instagramnya bisa dikirim overseas gitu. Oh, worldwide shipping ya berarti ya. Oke. Terus kita mungkin lanjut ke key resource. Boleh? Key resource-nya apa nih kira-kira? Produksinya dilakukan di mana? Apakah di rumah atau misalnya ada kayak ruko tertentu gitu? Produksinya udah besar atau masih kecil-kecilan? Masih bikin di rumah sih. Di rumah. Di rumah. Iya. Berarti Vina kerjain sendiri ya? Maksudnya belum ada karyawan atau yang membantu bantuin gitu? Kalau bantu packing sama kirim. Oh, Kalau bikin sih ini lagi working on juga sih supaya kayak kalau sendiri agak nggak sanggup ya nggak sih. Iya. Tapi saat ini berarti ada yang bantuin gitu ya. Tapi kalau untuk yang ngedesain bantu kayak hias ngedesain case-nya itu Vina sendiri. Halo, Vina. Iya benar. Oh, oke. Halo. Iya benar. Berarti masih sendiri ya? Masih sendiri ya sekarang ya? Iya benar. I see. Masih sendiri. Tal, gue boleh nanya nggak? Ini yang pertanyaan lu yang adakah merek tertentu secara paten untuk produk ini itu maksudnya gimana ya? Maksudnya kayak misalnya ini case-nya ini kan case-nya kayaknya nih case-nya ini Vina yang buat sendiri case-nya atau dari distributor lain gitu. Kalau misalnya Vina punya sendiri, berarti ini memang mereknya Agatha Deluxe gitu. Namanya apa? Agatha Oh iya. Iya benar. Oh berarti ini emang udah paten punya Vina gitu ya? Iya. Oh, oke. Paten. Terus pertanyaan selanjutnya itu produk ini tuh perlu alat-alat khusus nggak sih dalam proses produksinya? Enggak sih. Nggak perlu yang kayak mesin pencetak gitu. Yang kayak mesin-mesin gede gitu kan maksudnya. Kalau buat keluarnya gimana? Kalau apa?
Polaroid, Polaroid ya. foto Polaroid gitu. Oh ya, ada sih printernya, tapi cuma kecil. Itu termasuk ya? Oh, Printer iya. Instax. Ya itu Print. termasuk. Oh ya, Nah. Instax itu ya, yang langsung ngeprint itu ya. Instax apa sih yang namanya? Ya, bener. Instax printer. Instax Share. Oh, Instax Share ya. Oke. Terus, oh ya, produksinya ini pasti perlu modal kan ya, Vina ya? Kalau iya, boleh tahu nggak sih kira-kira modal awal yang Vina keluarin tuh berapa gitu? Halo? Tadi agak nge-lag sound, tapi keren sih. Oke. Agak Belum. nge-lag sound. Ya, Oh. nge-lag. Oke. Gue ulang ya. Uh-huh. Kan ini pasti Vina awalnya pasti perlu modal kan ya? Mm-mm. Nah, kira-kira modal yang Vina keluarin tuh awalnya berapa sih? Modal awal. Modal aku 500 sih, 500. 500.000. Itu 500.000. Itu khusus case-nya doang atau udah dengan bunga-bunga desain-desainnya gitu? Kalau benar-benar casingnya ya, dulu tuh awalnya tuh jualan ini jewelry box. Itu mau dihitung nggak usah. Gak usah. Kalau nggak, iya. Kalau nggak, 400 sih. 400 ya. 400. 400 itu udah boleh tahu nggak apa aja? Ya, itu bentar dong. Itu termasuk casing, resin sama bunganya. Casing, resin, Nah, desain-desainnya, hiasan-hiasannya. hiasan-hiasannya. Iya. Oh, berarti itu yang Polaroidnya nggak termasuk ya? Atau Enggak, termasuk kalau juga? dulu sih aku pakai punya teman sih. Oh, I see. Oke. Lanjut ke key activities, mungkin boleh lu yang nanya. Oke. Sampai selanjutnya. Nah, untuk kayak di sini bagaimana proses produksi pembuatan case-nya ini? Gimana? Bentar. Apakah case-nya diproduksi sendiri? Guys, aku boleh izin bentar nggak buat Mau apa? Kenapa? Kenapa, Vina? Nge-lag ya? Halo? Izin buka pintu bentar. Oh iya, Halo? oke. Oke. Gimana? Untuk produksinya ini, apakah kayak gimana proses produksi case-nya ini? Apakah case-nya Vina yang buat sendiri atau gimana? Kalau key activities berarti bikin konten di TikTok, terus ngedesain sama packing sih. Iya. Packing. Oke. Berarti salah satu aktivitas yang Vina lakuin biar usaha Vina tetap jalan itu dan pastinya bertahan dengan banyaknya pesaing di luar sana itu dengan bikin konten di TikTok ya, karena kita pasti tahu sih TikTok tuh juga salah satu platform yang lumayan besar ya akhir-akhir ini ya. Ya benar. Benar. Oke. Lanjut, Tal. Key partners. Ya, key partners ini kayak itu tadi, kayak misalnya Vina dapat desain-desain bunganya sama case-nya itu apakah dari distributor lain atau Vina yang nyari sendiri gitu? Pastinya sih dari distributor lain ya. Kalau buat case-nya itu ada produsennya sendiri. Sama kalau bahan kimia juga belinya di toko kimia gitu yang buat resin. Oke. Jadi tadi desain bunganya itu gimana? Kenapa, Talia?
Yang desain-desain bunganya itu didapatnya dari mana? Oh, bunga-bunga keringnya itu. Ya, bunga keringnya. Hiasan-hiasan. Bunga kering. Kalau bunga keringnya ada yang import, ada yang bikin sendiri juga sih. Kayak di press sendiri. Oh, import ya. Itu Sama ada yang beberapa sendiri. doang. Sekarang udah nggak terlalu bikin sendiri, lebih ke Bikin sendiri ya. Iya. Oh, Terus, oke. kalau kayak misalnya itu tadi pakai kurir atau yang nge-package barangnya ini Vina sendiri atau ada bantuan? suka dibantuin sih, tapi sama Mbak. Oh, Oh, dibantu. sama Mbak. Oh, I see. Ya. Kalau misalkan kayak pihak lain yang Vina kerja sama, ada nggak sih? Maksudnya kayak reseller atau retailer, marketplace, atau komunitas tertentu gitu? Ada nggak? Ya ada. Kalau reseller ada, dia sekalian ekspor ke Taiwan sih. Oh, ekspor. Kalau Taiwan kan nggak ada di Shopee, jadi pakai dia resellernya. Oh, gitu. Oh, dia. Oh, wow. Ekspor ke Hmm. Taiwan. Keren. Kalau di Marketplace paling Shopee ya? Shopee ya. Iya, Shopee. Oh, marketplace Shopee. Oke. Cukup nggak tahu bagian ini? Selanjutnya bagian. Revenue stream, silakan. Ini tinggal 10 menit lagi, weh. Ya udah, ayo. Ini Apa ntar lanjut aja lagi kalau nggak. Ini revenue stream, sumber pendapatan apa sih dari jualannya ini? Dari mana aja? Misal dari promosi mungkin, atau dari reseller, bantuan dari reseller. Iya, ada dari reseller sama jual sendiri sih. Kalau Jual sendiri ya, berarti cuma promosi gitu kepada konsumen. Karena dari seller dan jual sendiri berarti ya. Iya benar. Dari promosi sendiri itu ya di sosial media ya. Oke. Ya. Apalagi Tal? Terakhir ya. Terakhir, oke. Ya. Ini sudah terakhir. Yang terakhir, cost structure. Ya. Ini bagaimana proses pengelolaan keuangannya? Kayak mungkin dari keuntungan terus diolah kembali menjadi modal buat beli bahan-bahannya, kayak gitu. Biaya-biaya tertentunya gimana cara ngebagiin keuntungan dan modalnya diputar tuh gimana? Iya. Kalau yang aku lihat ini ya, yang tadi di tulisannya tuh variable sama fixed cost-nya maksudnya. Iya, benar. Itu dulu boleh. Oke. Kalau di aku sih variable cost aja sih. Soalnya kalau fixed cost kan nggak ada sewa karyawan. Oh, nggak ada fixed cost ya. Kalau variable cost paling beli bahan-bahannya. Ya. Terus juga kalau nge-ads juga jarang sih. Jadi proporsi buat ads tuh dikit. Sampai nggak ada juga sih. Berarti cuma Ads ini ya? Ads Instagram. Kenapa? Oh iya, Berarti cuma butuh Instagram. biaya operasional doang. Buat case-nya gitu. Untuk Kayak sama biaya Iya benar. Sama biasanya kalau udah mau deket. Biaya Iya benar. Oke. Oke. Apalagi Tal pertanyaannya? Kalau dari misalnya proses pemasarannya itu, keuntungannya itu berapa sih biasanya? Kalau boleh tahu nih. Kalau boleh tahu nih, keuntungan kayak dalam harinya gitu gimana? Kan sekarang kan proses pemasarannya itu kan melalui online. Belum tentu semua orang tahu kan. Jadi gimana? Jadi pendapatannya itu berapa? Kira-kira. Maksudnya Ya? Maksudnya online gimana tak? Enggak maksudnya pendapatannya itu biasa. Keuntungannya aja deh kira-kira gitu. Dari yang
Vina udah produksi nih. Nah, kira-kira berapa gitu keuntungannya, udah berapa persen gitu kira-kira dari yang Vina udah jual? Makanya kalau misalkan kayak barang handmade ini tuh bahan bakunya tuh kayak bahan baku nggak kasat mata, gaib gitu loh. Kayak waktu bikinnya, mesti musing-musingin desainnya gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak hitung pakai waktu aku dan kreativitasnya, itu ya untungnya bisa sampai 60%. Oh gitu. Enggak. Bisa sampai 100% sih. Cuma kan ada biaya waktu, terus tenaga juga kan. Kalau lebih dari 100% bisa. Lebih Jadi sih, lebih. berapa kira-kiranya itu pendapatannya? Berapa persen tadi? Nggak mikir. Kalau nggak bisa disebutin persennya, mungkin nominalnya aja gitu, biar nggak ribet. Iya boleh deh nominalnya Vina, misalkan kayak kira-kira dalam sebulan gitu berapa bisa jual sampai berapa casing gitu. Ya. Dan ya dapatnya berapa sebulan. gitu. Boleh dalam sebulan deh. Bisa 15 mil. Berapa? Oh, 15 juta ya. Wow. Keren. Berarti itu kira-kira berapa casing sih Vina kalau misalkan bisa sampai segitu? Banyak sih. Sebulan. Ada ratusan ya berarti. Gitu ya? Iya, ratusan ya. Benar. Rata-rata berapa? Ya, harga 100 lah. Oh, emang harga satu casingnya kira-kira kisaran berapa sih, Vina? 99 sampai 199. Oh, terus itu harga casingnya tuh tergantung dari desainnya juga? Ya, benar. Terus kayak mau pakai foto atau enggak, fotonya mau yang berubah atau enggak gitu. Oh, yang pakai. Berarti yang buat mahal harganya itu fotonya itu ya? Ya. Terus lebih ke cara bikinnya sih. Iya. So itu benar-benar kayak ribet banget. Prosesnya ya berarti ya. Biaya tenaga kerjanya nggak sih? Ya, bener. Iya. Berarti sejauh ini masih lo sendiri ya yang ngerjain? Iya, benar. Yang dibantu itu cuma packing gitunya? Sama kurirnya gitu kan? Iya. Keren banget. Emang Vina keren banget, jujur. Gue pas lihat di TikTok tuh kayak, ini Vina. TikToknya apa? Kayak gitu keren. Iya, keren banget. Keren banget. Sekarang kita ini dulu kali ya. Kan udah selesai ya. Foto dulu ya. Oh iya bener, hampir lupa. Lu bisa SS kan, soalnya kan gue megang ini. Ini kelihatan nggak sih? Kelihatan Bel, kelihatan ya? Iya. Oke, Mas. Mau SS ya. Kasih ya, Baba. 1, 2, 3. Dah. Lagi nggak, Tal? Lagi sekali deh. Sekali lagi deh. Oke. Terus. 1, 2, 3. Dah. Oke. Udah ya, berarti segitu aja ya. Nanti mungkin kalau misalkan ada yang kurang-kurang, gue boleh ya ngechat Vina ya. Iya, boleh. Iya, lanjut. Oke. Thank you so much ya. Makasih juga Son. Selalu. Bye. Sumpah ini membantu banget. Thank you banget ya, Vina. Thank you, Vin. Iya. Semoga lancar semangat ya, Iya. Semangat juga. Thank you. Oke. Dadah. Bye. Next time. Bye.